Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembelajar. Berjumpa kembali dengan saya, Boni Isra Mirania. Saya adalah Widya Iswara, ahli pertama dari Pusdiklat Kesejahteraan Sosial. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang strategi pembelajaran, metode dan teknik pekerjaan sosial meso pada pelatihan dasar pekerjaan sosial atau PDPS secara e-learning. Mata pelatihan ini terdiri atas 9 jam pelajaran, di mana terbagi menjadi 2 sesi, yaitu asinkronus dan sinkronus. Sesi asinkronus yaitu sebanyak 5 JP, sedangkan sesi sinkronus sebanyak 4 JP. Tujuan pembelajaran dari mata pelatihan metode dan teknik pekerjaan sosial meso adalah peserta diharapkan mampu memahami cakupan dari metode dan teknik pekerjaan sosial meso. Indikator hasil belajar yang ingin dicapai pada pelatihan ini adalah peserta mampu untuk menjelaskan pengertian dan tujuan praktek pekerjaan sosial meso, menjelaskan proses pekerjaan sosial meso, menjelaskan prosedur praktek pekerjaan sosial meso, memahami pengetahuan tentang kelompok, memeragakan teknik dan praktek pekerjaan sosial meso, dan yang terakhir memeragakan keterampilan teknis pekerjaan sosial meso dan peranan pekerja sosial. Mata pelatihan ini terdiri atas 6 materi pokok. Yang pertama adalah pengertian dan tujuan praktek pekerjaan sosial meso. Yang kedua adalah pengetahuan tentang kelompok. Yang ketiga, prosedur praktek pekerjaan sosial meso. Yang keempat, teknik dalam pekerjaan sosial meso. Yang kelima, proses pekerjaan sosial meso. Dan yang keenam, keterampilan teknis pekerjaan sosial dan peranan pekerja sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang proses pembelajaran pada sesi sinkronus, yaitu sebanyak 4 JP. Sesi yang pertama yaitu penyajian materi pokok, pengertian dan tujuan praktek pekerjaan sosial meso. Metode yang digunakan pada sesi ini adalah ceramah, tanya jawab, brainstorming, diskusi kelompok, dan presentasi. Pada sesi ini, fasilitator dapat menyapa peserta dengan ramah, mengucapkan salam, serta memperkenalkan diri. Kemudian menjelaskan secara singkat judul modul, tujuan pembelajaran, serta pokok bahasan. Fasilitator kemudian menyampaikan metode pembelajaran apa saja yang digunakan dalam pembelajaran modul ini. Lalu, fasilitator mengajak peserta untuk melakukan kegiatan penyegaran dan membangun suasana siap untuk belajar dengan menggunakan ice breaking. Selanjutnya, fasilitator dapat mengajak peserta untuk melakukan brainstorming. Dari hasil belajar mandiri pada sesi asinkronus, apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang metode pekerjaan sosial meso? Lalu menurut Bapak dan Ibu, kondisi atau masalah penerima manfaat seperti apa yang bisa ditangani melalui social group work? Berikan alasannya. Fasilitator menuliskan jawaban peserta pada layar yang di-share screen, kemudian fasilitator menyebutkan tentang tujuan-tujuan dari pekerjaan sosial dengan kelompok atau social group work. Selanjutnya, minta peserta untuk mencocokkan kondisi atau masalah penerima manfaat yang sudah dituliskan tadi dengan tujuan dari pekerjaan sosial meso, seperti tujuan perbaikan, pencegahan, tujuan pertumbuhan sosial secara normal, peningkatan kemampuan pribadi, peningkatan tanggung jawab sosial, dan partisipasi sebagai warga masyarakat. Simak jawaban peserta lalu simpulkan bersama-sama. Fasilitator bertanya kepada peserta, adakah Bapak Ibu di sini yang sudah memiliki pengalaman bekerja dengan menggunakan metode pekerjaan sosial meso ini? Minta peserta untuk menceritakan pengalamannya. Sesi 2 yaitu penyajian materi pokok, pengetahuan tentang kelompok. Pada sesi 2 ini, metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, presentasi, serta analisis video. Fasilitator mengajak peserta untuk menonton sebuah video pendek, kemudian minta peserta untuk menganalisis keterkaitan video tersebut dengan penggunaan metode pekerjaan sosial meso. Simak jawaban dari peserta, kemudian simpulkan. Fasilitator membagi peserta ke dalam 5 kelompok kecil melalui breakout room, kemudian minta masing-masing dari kelompok untuk menggali, mendapatkan informasi sebanyak mungkin tentang konsep, teori, pengetahuan tentang jenis-jenis kelompok yang biasa digunakan dalam pekerjaan sosial meso. Contohnya seperti kelompok terapi, kelompok self-help group,
kelompok konseling, dan lain sebagainya. Selanjutnya, dari temuan kelompok tersebut, hubungkan dengan permasalahan dan kondisi penerima manfaat yang cocok untuk menggunakan masing-masing dari jenis kelompok tersebut. Setelah berdiskusi di kelompok kecil, maka peserta kembali ke dalam kelas besar untuk mempresentasikan hasil temuannya dengan kelompok yang lain. Beri kesempatan pada kelompok lain untuk bertanya ataupun menanggapi. Sesi yang ketiga yaitu penyajian materi pokok prosedur praktek pekerjaan sosial meso. Sesi ini menggunakan metode pembelajaran ceramah, tanya jawab, diskusi kelompok, dan presentasi. Sesi dimulai dengan fasilitator mereview secara singkat tentang prosedur praktek pekerjaan sosial meso yang sudah dipelajari oleh peserta pada sesi asinkronus. Fasilitator membagi peserta ke dalam 5 kelompok kecil melalui breakout room. Kemudian minta untuk masing-masing peserta mendiskusikan hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh seorang pekerja sosial meso pada tahap persiapan, memulai kelompok, tahap transisi, tahap bekerja atau pengubahan perilaku, dan tahap pengakhiran. Selanjutnya, minta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada kelas besar. Simak jawaban peserta, lalu simpulkan bersama-sama. Sesi yang keempat yaitu penyajian materi teknik dalam praktek pekerjaan sosial meso. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, analisis video, diskusi, dan presentasi. Fasilitator memulai dengan mereview secara singkat tentang teknik dalam praktek pekerjaan sosial meso yang telah dipelajari dalam sesi asinkronus. Kemudian, fasilitator menampilkan beberapa video praktek teknik pekerjaan sosial meso yang merupakan hasil penugasan individu pada peserta di sesi asinkronus. Selanjutnya, fasilitator meminta peserta untuk menanggapi video yang sudah ditayangkan tadi dan mengemukakan poin-poin penting apa saja yang didapat dari video tersebut. Kemudian, tanyakan juga kepada peserta kesulitan apa saja yang bisa dihadapi oleh Peksos dalam mempraktekkan teknik-teknik tersebut dan apa solusinya. Fasilitator kemudian mengaitkan jawaban peserta dengan pembahasan mengenai hal-hal penting yang terkait dengan kelompok, seperti universality, acceptance, hope, altruism, dan cognitive restructuring. Sesi yang kelima yaitu penyajian materi proses pekerjaan sosial meso. Metode pembelajaran yang digunakan adalah ceramah, tanya jawab, analisis video, diskusi kelompok, dan presentasi. Fasilitator mereview kembali secara singkat tentang proses pekerjaan sosial meso yang sudah dipelajari oleh peserta pada sesi asinkronus. Sebelum membagi peserta ke dalam kelompok, fasilitator menjelaskan terlebih dahulu tentang lembar kerja yang akan dipakai untuk berdiskusi kelompok. Dalam lembar kerja tersebut, terdapat lingkaran yang berisi 10 prinsip etika pekerjaan sosial. Prinsip penerimaan, individualisasi, mengungkapkan perasaan, tidak menghakimi, objektif, menguasai keterlibatan emosional, menentukan diri sendiri, akses kepada sumber-sumber, kerahasiaan, serta akuntabilitas. Kemudian, di dalam lingkaran tersebut adalah proses-proses yang ada dalam pekerjaan sosial meso. Contohnya adalah proses penyatuan. Bagi peserta menjadi 5 kelompok melalui breakout room, kemudian minta masing-masing kelompok untuk menghubungkan dengan garis lurus antara proses pekerjaan sosial dengan prinsip etika pekerjaan sosial yang harus diterapkan beserta alasannya. Selanjutnya, minta kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya pada kelas besar, kemudian simak jawaban peserta dan simpulkan bersama-sama. Sesi yang keenam yaitu penyajian materi pokok, keterampilan teknis pekerjaan sosial meso, dan peranan Peksos meso. Metode pembelajaran yang dipakai pada sesi ini yaitu ceramah, tanya jawab, brainstorming, analisis video, diskusi, presentasi, studi kasus, dan kuis. Fasilitator menayangkan sebuah video pendek, kemudian minta peserta untuk menganalisis video tersebut terkait dengan keterampilan teknis dari pekerja sosial meso.
Simak jawaban peserta, kemudian review secara singkat keterampilan teknis dan peranan pekerjaan sosial meso. Selanjutnya, lakukan brainstorming dengan peserta mengenai keterampilan apa saja yang dibutuhkan bagi Peksos Meso dalam mengelola sebuah sesi kelompok selain yang sudah disampaikan di dalam modul. Brainstorming ini bisa menggunakan Padlet atau Slide atau aplikasi online lain untuk melakukan brainstorming. Selanjutnya, fasilitator mengajak peserta untuk mengulas hasil penugasan studi kasus yang telah dikerjakan pada sesi asinkronus. Beri tanggapan terhadap pembahasan studi kasus tersebut dan simpulkan bersama-sama. Selanjutnya, fasilitator menegaskan poin-poin penting dalam modul ini. Peserta diajak untuk bermain kuis secara online, sekaligus melakukan evaluasi terhadap pemahaman peserta. Kuis ini dapat menggunakan berbagai aplikasi online seperti Kahoot, Quizzes, Mentimeter, dan Slide. Terakhir, fasilitator dapat memberikan motivasi yang menggugah semangat serta harapan agar peserta setelah mengikuti pembelajaran ini mampu untuk mempraktekkan metode pekerjaan sosial meso dengan baik. Sampaikan kalimat penutup, apresiasi, dan salam kepada peserta. Demikianlah strategi pembelajaran pada mata pelatihan, metode dan teknik pekerjaan sosial meso. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.